Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari refleksi atau pencerminan. Masih dalam serial pembelajaran transformasi. Refleksi atau dinamakan dengan pencerminan adalah pemindahan setiap titik pada bidang menurut garis tegak lurus terhadap suatu garis tetap atau garis invarian sebagai cermin, atau perpindahan semua titik suatu objek ke arah cermin atau garis sejauh 2 kali jarak objek terhadap cermin atau garis. Tentu yang dimaksud cermin ini adalah cermin datar. Pada pencerminan, bayangan suatu bangun diperoleh dengan cara menentukan garis sebagai cermin. Ini misalnya ini, garis ini, sumbu Y ini merupakan cermin. Kita lihat bayangannya akan sama. Kemudian jaraknya juga sama. Nah, ini sebagai cerminnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah bahwa jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ilustrasinya seperti ini. Oke. Beberapa pencerminan yang akan kita pelajari, di antaranya refleksi terhadap sumbu refleksi terhadap sumbu X sama dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. Suatu titik Px, Y direfleksikan atau dicerminkan ke sumbu X, maka akan kita peroleh seperti ini. Px, Y, M, SPX itu maksudnya M itu mirror, pencerminan, cermin terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X, min Y. Jadi kalau tadinya X, Y, maka bayangannya menjadi X, min Y. X-nya tetap, yang berubah Y-nya. Tadinya Y menjadi min Y. Kalau menggunakan matriks seperti ini, matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, sama. Dia tadinya X aksennya menjadi X, ya. Kemudian Y aksennya dia menjadi min Y. Contoh, kita punya titik P4,3 dicerminkan ke sumbu X. Tentukan bayangannya, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini gambarannya. Kalau kita menggunakan operator matriks, ya 1, 0, 0, min 1 dikalikan 4, tentu saja dia akan menjadi 4, kemudian min 3. Nah, ini X aksennya sama dengan 4, Y aksennya sama dengan min 3. Seperti ini gambarannya. Kalau langsung ya berarti X, min Y. Tadi 4,3 dia menjadi 4, min 3. Kemudian contoh yang kedua. Misalnya kurva. Kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X. Dicerminkan ke sumbu X. Tentukan bayangan kurva tersebut. Caranya sama. Bahwa yang harus kita ingat bahwa ketika titiknya X, Y, dia menjadi X, min Y. Prinsipnya apa berarti? X-nya tetap, Y-nya diganti dengan min Y. Nah, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y, atau X-nya sama dengan X aksen, dan Y-nya sama dengan min Y aksen. Nah, ini kita substitusikan. Ya. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X, kita ingat disubstitusikan. Ya, Y-nya diganti dengan min Y aksen. Kemudian X-nya sama, karena X aksennya sama dengan X, sehingga min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen. Nah, atau Y-nya berarti sama dengan min X kuadrat plus 4X. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kurva yang awalnya yaitu X, Y sama dengan X kuadrat min 4X, dia menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Oke. Kemudian bagaimana dengan refleksi terhadap sumbu Y? Sebuah titik Px, Y direfleksikan ke sumbu Y. Maka ini dia menjadi min X, Y. Artinya apa? Yang berubah X-nya. Tadinya X menjadi min X, kemudian Y-nya tetap. Lambangnya M, SB. M itu pencerminan, SB itu sumbu Y. Operator matriknya seperti ini. Ya, X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. Nah, ini berarti yang berubah adalah X-nya. Tadinya X, dia menjadi min X, sedangkan Y-nya adalah tetap. Nah, contohnya seperti ini. Titik
P 4,2 dicerminkan ke sumbu Y, tentukan bayangan P. Nah, seperti ini bayangannya. Seperti biasa, tadinya 4,2, tentu saja dia menjadi min 4,2. Nah, gambarannya seperti ini. Ini tadinya 4,2, sini 4,2, dia menjadi min 4,2. Yang berubah X-nya, Y-nya tetap. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau suatu kurva misalnya? Sama kurva, kita punya kurva Y sama I kuadrat min 4X dicerminkan ke sumbu Y. Tentukan bayangan kurvanya. Kita ingat bahwa X-aksennya menjadi min X, kemudian Y-aksennya menjadi Y. Ini yang harus kita ingat untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Atau dengan kata lain, X-nya berubah menjadi min X-aksen dan Y-nya kita susikan menjadi Y-aksen. Sehingga kurva Y sama dengan I kuadrat min 4X kita substitusikan. Kita ganti, yaitu X-nya dengan min X-aksen, Y-nya tetap. Sehingga ini Y-aksen sama dengan min X-aksen dikuadratkan dikurangi 4 kali min X-aksen. Sehingga dia menjadi Y sama I kuadrat plus 4X. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, tadinya Y sama dengan I kuadrat min 4X menjadi I kuadrat plus 4X. Kemudian refleksi terhadap pusat. Sebuah titik Px, Y jika direfleksikan terhadap pusat, maka dia akan menjadi min X, min Y. MO, ini M0 ya. Pencerminan terhadap titik pusat, titik 0,0. Oke. Tadinya X menjadi min X, min Y. Nah, seperti ini gambarannya. Contoh, titik 4,3 dicerminkan ke pusat koordinat. Tentukan bayangan titik P. Kita tahu bahwa titik 4,3, nah, tentu saja dia menjadi ya, menjadi min 4, min 3. Ini tadinya sini, dia menjadi di sini. Oke, gambarannya seperti itu. Bagaimana kalau kurva? Misalnya kita punya kurva Y sama I kuadrat min 4X dicerminkan terhadap sudut pusat. Maka bayangannya sama cara mencarinya. X-aksen sama dengan X, Y-aksennya menjadi min Y. Atau dengan kata lain, X-nya min X-aksen dan Y-nya min Y-aksen. Nah, kita substitusikan sehingga menjadi seperti ini. Ya. Yang tadinya Y sama dengan I kuadrat min 4X, dia menjadi min Y-aksen sama dengan min I kuadrat aksen, min 4, min X. Nah, menjadi Y-nya berarti sama dengan min I kuadrat min 4X. Seperti ini gambarannya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Sebuah titik Px, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Ingat, Y sama dengan X berarti dia akan menjadi Y, X. Artinya Y-nya diganti dengan X dan sebaliknya X-nya diganti dengan Y. Matriksnya seperti ini, 0, 1, 1, 0. Ya, tadinya X, Y, dia menjadi Y, X. Contoh, titik 4,1 dicerminkan ke garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan P. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah titik 4,1. Dia menjadi 1,4 tentunya. Nah, seperti ini gambaran. Gambarnya seperti ini ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan kurva? Kurva juga sama. Setiap Y-nya diganti dengan X. Kurva Y sama dengan I kuadrat min 4X dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangan yang terjadi adalah bahwa setiap Y-nya diganti dengan X dan X-nya diganti dengan Y. Sehingga kurva Y sama dengan I kuadrat min 4X, dia menjadi X sama dengan Y kuadrat min 4Y. Nah, seperti ini gambarannya. Inilah gambarannya. Yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X. Kemudian yang ini adalah X sama dengan Y kuadrat min 4Y. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Sebuah titik
Px, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka dia akan berubah menjadi min Y, min X. Karena ini Y sama dengan min X, berarti setiap Y-nya diganti dengan min X dan X-nya diganti dengan min Y. Sehingga kalau titiknya X, Y, dia berubah menjadi min Y, min X. Operator matriknya seperti ini. 0, min 1, 0. Ya, jelas seperti ini. Tadinya X menjadi min Y, kemudian Y menjadi min X. Contoh, kita punya titik 4,3 dicerminkan ke garis Y sama dengan min X. Maka tentukan bayangannya. Nah, bayangannya seperti ini, seperti biasa. Tentu saja dia akan menjadi min 4, min 3. Nah, min 4, min 3. Tadinya ini titiknya di sini. Nah, dia menjadi sini. Tadinya X, Y, ini adalah 4, min 3. Oh, mohon maaf, 4,3. Ini dia menjadi min 3, min 4. Kemudian kalau suatu kurva bagaimana? Kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X dicerminkan terus di garis Y sama dengan min X. Bayangannya sama, cara mencarinya. Ya, kita lihat. Berarti yang harus kita ingat bahwa X aksennya sama dengan min Y dan Y aksennya sama dengan min X. Ingat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti prinsipnya adalah Y-nya diganti dengan min X, X-nya diganti dengan min Y. Seperti ini yang diperoleh. Sehingga seperti biasa, kita substitusikan ke persamaan asalnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X. Setiap X-nya diganti dengan min Y, dan Y-nya diganti dengan min X. Sehingga akan kita peroleh min X sama dengan Y kuadrat plus 4Y. Atau X-nya berarti X sama dengan min Y kuadrat min 4Y. Nah, gambarannya seperti ini. Kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika suatu titik Px, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka akan kita peroleh bayangannya adalah 2H min X. Nah, seperti dari jenis sini, dia akan seperti ini. X-nya sama dengan itu ini. Nah, dia akan kita peroleh bayangannya adalah 2H min X, Y. Jadi Y-nya tetap. Yang berubah adalah X-nya. Tadinya X, dia menjadi 2H min X. Nah, contoh. Misalnya kita punya ini, punya titik 2,3. Dicerminkan ke garis X sama dengan 5. Tentukan bayangan titik P. Nah, kita lihat misalnya seperti ini. Kita punya titik 2,3. Nah, ini berarti dicerminkan terhadap X sama dengan 5, berarti hanya sama dengan 5. Dengan demikian, berarti titiknya jadi 2H min X, Y menjadi 2 kali 5 dikurangi 2 sama dengan 8. Karena 10 kurangi 2, 8,3. Nah, ini adalah 8,3. Nah, seperti ini gambarannya. Oke. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Suatu titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka dia akan menjadi X, 2K min Y. Ingat, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Titik X-nya tetap dari X menjadi X, kemudian Y-nya dari Y menjadi 2K min Y. Nah, seperti ini gambarnya. Ini X, Y, dia menjadi X, 2H min Y. Nah, seperti itu ya. Untuk lebih mudahnya, contoh, kita punya titik 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Tentukan bayangan titik P-nya misalnya. Nah, ini misalnya kita punya titik 2,3. Oke. Ini titik 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan 5. Berarti K-nya sama dengan 5. K-nya sama dengan 5. Kemudian berarti P aksennya akan sama dengan X. X-nya 2 tetap. Berarti 2
2 kali 5 dikurangi 3 sama dengan 2,7. Gambarannya seperti ini. Tadinya 2,3, dia menjadi 2,7. Ini adalah Y sama dengan 5. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang refleksi atau pencerminan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.